MCC kapan balik modal? Kapan jembatan balik modal? Kapan aspal balik modal? Kapan pembangunan taman-taman kota itu balik modal? Kapan? MCC lebih menguntungkan mall. MCC lebih baik hotel. Pembangunan kota ini tidak bisa disamakan dengan membangun sebuah bisnis. Nggak apple to apple. Kota ini tidak berbisnis dengan masyarakatnya. MCC pertama kali dibangun itu adalah untuk berdampak satu sama lingkungan, berdampak dengan industri, berdampak untuk ekonomi, dan berdampak untuk budaya. Budaya pembangunan sumber daya manusianya di kota Malang dan Indonesia. Malang tidak punya wisata alam. Malang tidak punya wisata buatan. Malang hanya punya manusia yang keren. Malang hanya punya manusia-manusia boys yang kreatif, yang selalu menjunjung kolaborasi dengan kekuatan satu jiwanya. Apa branding kota? Apa branding kota kita? Malang tidak bisa dibungkus satu dua kata yang setiap pimpinan daerah selalu berubah. Malang adalah Malang yang selalu menjunjung tinggi karakternya masing-masing dan lugas dan oponoi. Perkenalkan, saya adalah Dadi Wahyu Chang. Saya lahir di Malang, besar di Malang, dan tidak pernah keluar dari Malang. Saya punya bisnis namanya Utero Indonesia. Saya yakin bahwa apa yang saya jalankan adalah untuk perut saya. Tapi saya ingat betul, tahun 2016 saya bersama kawan-kawan punya keresahan yang sama. Apa kontribusi kita pada kota? Apa yang bisa kita berikan pada kota? Saya hanya bagian kecil, debu-debu dari masyarakat ratusan ribu di kota Malang. Saya masyarakat biasa. Inilah perjalanan saya 9 tahun bersama kawan-kawan saya untuk kontribusi saya pada kota melalui jejaring lintas pelaku ekonomi kreatif di kota Malang dengan Malang Creative Fusion. Saya ingat betul, saya berada di asosiasi desain grafis Indonesia Chapter Malang, saya berada di asosiasi advertising Malang, dan waktu itu saya berkepikiran bersama kawan-kawan, gimana kalau kita membangun namanya Malang Creative Fusion. Dan alhamdulillah hari ini saya dipercaya oleh kawan-kawan, diamanai oleh kawan-kawan bahwa saya adalah koordinator Malang Creative Fusion hari ini. Basecamp kami berubah-ubah. Yang pertama kita ada di perpustakaan kota, tahun pertama. Tahun kedua kita di RKP BRI BUMN. Tahun ketiga kita berinisiatif untuk mandiri. Kita sewa tempat di dekat rumah saya di Jalan Bantaran. Hari ini pun Malang Creative Fusion masih menempati sebuah sekretariat dan kantor itu adalah di Jalan Bantaran. Tapi MCC adalah rumah kedua kami, tempat kita connect, tempat kita collapse, dan tempat kita commerce. Karya pradesain arsitektur gedung yang megah ini, karya desain grafis dalam visual identitas ini, semua tidak berbayar. Semuanya adalah dedikasi kami, kontribusi kami pada kota. Ini hal pro bono bagi kami untuk kota kita, sebagai legasi bagi kami bahwa kami adalah pelaku ekonomi kreatif yang mencintai kota kita. Apa yang saya lakukan di Malang Creative Fusion? Saya hanya ngopi. Saya ingin punya banyak teman di sana. Satu persatu setiap malam saya ngopi bersama kawan-kawan saya. Selalu saya tanyakan apa masalahnya, apa yang diinginkan, apa tentang kota kita. Semuanya rata-rata menjawab, Mas, masalahku iku di pemasaran. Mas, masalah di Malang biyen ono jenenge Pulosari. Mas, ya opo iki ekosistemnya di ekonomi kreatif di Malang segala macem. Dan itu saya hanya menyerap dan mendengarkan gitu loh, yang gak iso lapuh-lapuh. Kemudian apa yang kami lakukan bersama kawan-kawan? Saya belajar bersama kawan-kawan. Saya kenal namanya ICCN, Indonesia Creative City Network, sebuah jejaring lintas pelaku ekonomi kreatif seluruh kota dan kabupaten Indonesia. Malang Creative Fusion adalah sebuah jejaring lintas ekonomi kreatif di kota Malang, yang di situ banyak sekali sektornya, yaitu 17 subsektor bidang kreatif, yang hari ini saya ada di sektor itu di desain dan periklanan. Di dalam ICCN saya belajar bagaimana membangun sebuah kota kreatif, bagaimana membangun sebuah ekosistem, dan saya tahu akhirnya bahwa kita tidak bisa sendirian. Komunitas tidak bisa bersendirian, pengusaha tidak bisa sendirian, para pelaku nggak bisa sendirian. Saya mengenal namanya hexahelix, yang kita harus bersinergi dengan pemerintah, kita bersinergi dengan komunitas, dengan pengusaha, dengan akademisi, dan lain sebagainya. Terus siapa saya, siapa kita kalau kita tidak ada di dalam sebuah ekosistem itu? Kita mendorong kepada pemerintah kota, dan alhamdulillah saya bersama kawan-kawan ada di Komite Ekonomi Kreatif.
Apa tugas Komite Ekonomi Kreatif? Komite Kreatif bertugas merencanakan bagaimana kota ini mempunyai landasan tujuan yang bersifat ekonomi kreatif. Dan lahirlah sebuah roadmap ekonomi kreatif yang kita fokus pada 3 hal. 1, membangun infrastruktur. Yang kedua, penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah akses pemasaran. Dalam prosesnya itu semua kita menguatkan melalui proses EKBD yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 60 kali lebih. Sampai tiba saatnya kita dipercaya untuk merancang sebuah konsep pradesain bersama kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif bersama, dan waktu itu dengan Ikatan Arsitek Indonesia kami merancang sebuah karya besar desain arsitektur. Jangan salah, sebelum lahirnya gedung sekarang ini kita pernah merancang satu gedung untuk Malang Creative Center. Gedungnya kami terinspirasi dari Bahtera Nuh. Penempatannya adalah di daerah pertokoan Wilis, tapi sayangnya tempat itu tidak terrealisasi dan tidak ter-ACC. Kami tidak patah semangat untuk memberikan sebuah kontribusi itu pada kota. Kami merancang kembali dengan mengambil dan menginspirasi, dan kami terinspirasi dari sebuah perjalanan peradaban kita pada abad yang ke-7, yaitu adalah Kerajaan Kanjuruhan dengan rajanya adalah Gajayana. Kedua nama besar ini, Kerajaan Kanjuruhan dan Raja Gajayana, menginspirasi sebuah tempat stadion sepak bola di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Ada sebuah situs yang bagi kami itu adalah sebuah simbol di mana peradaban di zaman itu, kejayaan swasembada pangan terwujud, dan situs itu adalah Candi Badut. Itulah yang menginspirasi kami bahwa ruh yang kita tahu bahwa peradaban pada abad yang ke-7 akan kami tarik menjadi sebuah inspirasi besar ke depan untuk gedung Malang Creative Center. Dan alhamdulillah gedung yang sekarang lahir terwujud dari sebuah inspirasi Candi Badut. Untuk apa? Untuk menciptakan bahwa ini bukan hanya sekedar gedung, tapi ingin kami menarik sebuah ruh peradaban, bahwa kita tidak bisa berdiri dengan hari ini saja, tapi kita harus berhasil menghormati sebuah proses kesejarahan budaya. Itulah sedikit kontribusi kami kepada kota dengan membuat sebuah rancangan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah ruang yang sangat menarik. Saya dari Bayu Chang ingin berkontribusi pada kota. Ini, tulisan ini, Malang Creative Center, desain logogram, logotype, dan creative culture ambient adalah bentuk kontribusi saya terhadap kota tercinta saya. Saya ingat 26 tahun saya mendirikan bisnis saya, tapi saya ingin memberikan kontribusi ini pada kota, supaya kelak suatu saat nanti karya saya, karya kami, karya kita bisa terbukukan dan tercatat dalam sebuah sejarah kota, bahwa budaya hari ini adalah budaya kolaborasi. MCC lahir adalah lahirnya karena kolaborasi. MCC lahir karena ruh dari sebuah kolaborasi. Di dalam membuat logogram, kami mengambil sebuah aksen dari pintu Candi Badut. Itulah yang mengilhami saya untuk menciptakan satu komposisi dasar bagaimana logogram MCC itu lahir. Dari pintu itu kami ciptakan, kami buat rancangannya sehingga menghasilkan sebuah logogram ini. Tapi kami tidak berhenti di situ. Kami ingin dari lantai 1 sampai lantai 8 itu mempunyai sisi ruh yang bisa menguatkan. Apa yang ada di isi dari setiap lantai itu? Kami mencoba memberikan sebuah nilai-nilai. Yang nilai lantai 1 adalah kreatif, nilai 2 adalah create, komunikasi, kolaborasi, commerce, champion, konsisten, dan culture. Itulah hal-hal yang ingin kami berikan ruh itu pada MCC, sehingga MCC bukan hanya sekedar gedung, tapi MCC adalah rumah para pelaku ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Harapannya setiap orang yang masuk ke MCC, keluar dari MCC, dia bukan hanya berpikir tentang bagaimana tentang ekonomi kreatif, tapi MCC adalah sebuah budaya baru. MCC adalah sebuah simbol budaya. Bagaimana ambience kita, budaya kita, kreativitas kita terpondasi menjadi sebuah akar yang sangat kuat, yaitu budaya kreativitas, industri, ekonomi, budaya. Harapan kami MCC menjadi sebuah tempat bagaimana budaya kreatif bisa dilahirkan
untuk masa depan bangsa dan negara. Malang 2 kali mendapat penghargaan dari Bekraf maupun Kemenparekraf sebagai kota kreatif. Malang juga dapat 2 penghargaan perencana daerah terbaik Jawa Timur maupun terbaik di nasional. Malang juga ingin mewujudkan sebuah kota kreatif versi dunia. MCC bagi kami adalah rumah untuk para pelaku ekonomi kreatif, rumah bagi ekosistem ekonomi kreatif. Saya tidak menyangka MCC yang barusan saja diresmikan September tahun 2023 sudah begitu hebatnya secara data. Teman-teman bisa lihat itu semua di website mcc.or.id, di Instagram mcc.or.id secara akumulasi 15 bulan perjalanan kita sebelum peresmian maupun setelah peresmian hari ini, kita sudah mencatatkan 6.000 kegiatan di MCC. Bulan kemarin ada sekitaran 700 kegiatan. Wow, apa yang terjadi bila MCC tak ada lagi? Apakah itu hanya sebuah cerita? Apa kawan-kawan ingin menguatkan bahwa MCC itu dibutuhkan oleh kawan-kawan? Melalui video ini, saya mengajak kawan-kawan untuk berpositif thinking, untuk saling menghidupi, untuk saling hidup berdampingan, bahwa MCC sangat kita butuhkan. Mau kolaborasi? Bisa di MCC. Mau berkenalan dengan kawan-kawan? Bisa di MCC. MCC adalah sebuah tempat kiblat bagi ekosistem ekonomi kreatif. Dan melalui video ini, saya mengajak kawan-kawan untuk merespon kota kita, merespon MCC. Mari, Pinara, datanglah. Pintu selalu terbuka, ruang-ruang selalu terbuka untuk kita belajar bersama-sama menciptakan sebuah ekosistem ekonomi kreatif yang baik untuk Kota Malang, Indonesia, dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadi Wayujang.